Bab 1774. Bersikeras ingin menyiksa. Deng deng deng. Takeshi Kitano mendekati Jerry selangkah demi selangkah, menatapnya dari atas seolah sedang melihat sebuah mayat. Kau orang pertama dan terakhir yang berhasil melakuiku dengan kekuatan alam transenden tingkat 9 tahap awal. Ujar dia ketus. Aura bela diri di sekitarnya sepenuhnya lenyap. Baginya, Jerry akan mati dan tidak menimbulkan ancaman sedikit pun. Para Master Kyushu menunjukkan ekspresi keputusasaan. Di samping Darren, benarkah Tuan Jerry akan mati? Ujar seorang Master Alam Transenden tingkat 8 tahap tengah tampak putus asa. Ini salahku, kalau aku tidak mengulur waktu menunggunya, mana mungkin dia mata. Aku minta maaf padanya, ujar Darren mengepal erat tinjunya. Tetua Darren, ini bukan salahmu. Kau membela martabat Master Kyushu. Meski Tuan Jerry akan mati, dia tetap mempertahankan kehormatan Master Kyushu, dan kami tidak akan pernah melupakan itu. Lia, kami tidak akan lupa. Pernah ada seorang Master di bawah 30 tahun dengan kekuatan alam transenden tingkat 9 tahap awal mempertahankan kehormatan Master Kyushu. Dengan kekuatan alam transenden tingkat 9 tahap awal, dia memaksa seorang Master Alam Transenden tingkat 9 tahap akhir menggunakan semua kekuatannya. Tuan Jerry, dia pantas menjadi pemimpin aliansi pertama kami dan pahlawan di hati semua Master Kyushu. Ujar para Master Kyushu dengan lantang. Mungkin Jerry kalah, tapi kekalahan ini tidak memalukan. Kalau berita ini tersebar, dunia akan mengutuk taktik tak bermoral para Master Jepang. Seorang Master di alam transenden tingkat 9 tahap akhir menggunakan semua kekuatannya untuk membunuh seorang Master alam transenden tingkat 9 tahap awal. Pada saat itu, Yamato yang berdiri di kubu Jepang, Jerry akan mati, dan kubu Kyushu kalah. Bukankah seharusnya kalian memenuhi janji kalian dan membuat semua Master Kyushu yang hadir hari ini tunduk dan meminta maaf kepada kami, Master Jepang? Cibir dia melirik Master Kyushu. Para Master Kyushu menunjukkan kemarahan. Tenang saja, kami Master Kyushu akan memenuhi taruhan. Ujar Darren menatap tajam Yamato sambil menggertakkan gigi. Haha, kalau kalian bersedia memenuhi taruhan, buruan bawa masuk semua Master Kyushu yang melarikan diri dari arena puri marsial. Minta mereka semua tunduk dan minta maaf bersama. Tawa Yamato. Aku belum pernah melihat adegan di mana ratusan Master Kyushu tunduk dan minta maaf di depan kami, Master Jepang. Hanya dengan membayangkan saja, rasanya membuatku bangga. Tawa Gunto. Tidak hanya membawa masuk semua Master Kyushu, tapi juga semua teman media dari berbagai pihak yang baru saja melarikan diri dari arena puri marsial. Biarkan mereka semua masuk, gunakan kamera untuk merekam apa yang akan terjadi, lalu tayangkan ke seluruh dunia. Iya, kita harus membuat seluruh dunia tahu kekuatan Master Jepang. Kita harus membuat seluruh dunia tahu bahwa di depan Master Jepang, Master Kyushu hanyalah semut. Master Kyushu semua tidak berguna, ada begitu banyak orang, tapi tidak satu pun yang mampu bertarung. Kalau bukan karena perisai Takeshi Kitano menunjukkan belas kasihan, Master Kyushu sudah mati semua. Sejenak, Master Jepang di arena bersorak dan berteriak. Selama pertempuran antara Takeshi Kitano dan Jerry, tekanan bela diri mereka terlalu kuat. Hanya mereka yang berada di atas alam transenden tingkat 8 yang bisa menahan tekanan dan tetap berada di luar arena puri marsial, sementara yang lainnya melarikan diri. Berbeda dengan Master Jepang yang sangat bersemangat, Master Kyushu tenggelam dalam kesedihan akan kematian yang menimpa Jerry. Dibandingkan dengan kenyataan Jerry akan mati, menghadapi prospek tunduk dan meminta maaf terasa tidak berarti. Kalau mereka bisa membuat Jerry berdiri lagi, mereka akan dengan senang hati tunduk dan meminta maaf, meski itu berarti bersujud hingga memecahkan kepala mereka. Sayangnya, luka Jerry terlalu parah, dan dia sudah berada di ambang kematian. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah menunggu kematiannya. Harus kuakui, kau lawan yang patut dihormati. Kalau kau bisa bertahan hidup, 5 tahun lagi, tidak, hanya butuh 3 tahun, kau sendiri bisa menaklukkan semua Master Jepang. Ujar Takeshi Kitano ketus sambil melemparkan pandangan terakhir yang dalam kepada Jerry. Sayangnya,
hari ini menandai peringatan tahun kematianmu. Saat ucapan itu diucapkan, tiba-tiba dia melangkah beberapa langkah ke depan, berdiri di depan Jerry. Dia mengangkat kakinya, menginjak dada Jerry. Selama dia mengeluarkan sedikit, dia bisa seketika membunuh Jerry. Tuan Jerry. Para Master Kyushu marah hingga titik ekstrim. Mereka menatap marah Takeshi Kitano, berharap mereka bisa berlari maju dan membunuhnya. Tapi, kekuatan mereka terlalu lemah, dan sekalipun semua orang bergabung, mereka tidak sebanding dengan Takeshi Kitano. Terlebih lagi, aturan duel Jerry dengan Takeshi Kitano menyatakan bahwa sampai nasib hidup mati diputuskan, pertandingan belum dianggap selesai. Kau memang memiliki kehadiran yang mengesankan. Pada itu, suara dingin tiba-tiba terdengar. Siapa? Para master Jepang mulai mencari pemilik suara tapi tidak menemukannya. Ekspresi Yamato dan Gunto yang baru saja sombong berubah drastis setelah mendengar suara tersebut. Mereka sangat akrab dengan suara ini, karena baru kemarin malam mereka berinteraksi dengan pemilik suara itu. Siapa kau? Tanya Takeshi Kitano mengernyit sambil menatapnya dengan serius. Takeshi Kitano bisa merasakan tekanan kuat dari orang tersebut. Dippo perlahan keluar, ia tidak menjawab Takeshi Kitano. Sebaliknya, menatap Jerry dengan ekspresi kompleks. Dalam perjalanan ke kota Yan, Dippo datang atas perintah untuk membunuh Jerry. Tapi, sebelum bisa bertindak, Jerry sudah berada di ambang kematian. Siapa kau? Tanya Takeshi Kitano lagi. Suaranya terdengar marah. Dippo, jawab Dippo sambil berjalan. Ekspresi Takeshi Kitano berubah drastis ketika mendengar nama ini. Sebagai presiden Asosiasi Bela Diri Jepang, mana mungkin tidak tahu tentang keluarga seni bela diri legendaris Kyushu. Dan di dalam keluarga seni bela diri legendaris Kyushu, ada keluarga bernama Bailey. Pria tengah baya di depannya, dari keluarga Bailey, sangat kuat dan identitasnya jelas. Dia dari keluarga seni bela diri kuno, keluarga Bailey. Seru Master Kyushu mengenal nama ini. Darren menatap Dippo dengan ekspresi kompleks, lah tidak tahu maksud kedatangannya tapi ingat beberapa hari yang lalu, Jerry baru saja membunuh seorang master bernama Miles, yang berasal dari keluarga Bailey. Apa tujuanmu di sini? Tanya Takeshi Kitano ketus. Aku berjanji padanya, kalau dia mati, aku akan berjuang untuk Master Kyushu. Ujar Dippo tanpa ekspresi. Pernyataan ini membuat semua Master Kyushu bersemangat. Bagus, dengan adanya Master dari keluarga Bailey, kita pasti akan menang. Tuan Dippo, Master dari Jepang telah menindas Master dunia sekuler Kyushu dengan mengandalkan kekuatan mereka, bahkan melukai Tuan Jerry. Tolong jangan tunjukkan belas kasihan dan beritahu hantu-hantu dari Jepang ini bahwa master terbaik kita di Kyushu tidak mau bertarung melawan mereka. Master Kyushu merayu seiring dengan munculnya Dippo yang memberi mereka harapan. Setelah mendengar perkataan Dippo, siapa kau? Memintaku melepaskannya dan aku harus melepaskannya. Cibir Takeshi Kitano. Setelah itu, Takeshi Kitano meningkatkan pijakan kakinya di dada Jerry. Wajah Jerry menjadi semakin pucat sambil membelalakan kedua matanya seakan berada di ambang kematian. Dia sudah tidak berdaya, untuk apa terus menyiksanya? Lepaskan dia, biar aku bertarung denganmu secara adil. Ujar Dippo menatap Takeshi Kitano sambil mengernyitkan kening. Hehe, siapa yang bisa menghalangi apa yang ingin kulakukan? Kau memintaku untuk tidak menyiksanya, tapi aku semakin ingin menyiksanya. Jawab Takeshi Kitano dengan bangga. Takeshi Kitano menambah kekuatan kakinya menginjak dada Jerry. Bersambung. Bab 1775. Bunuh atau tidak? Tatapan dingin Dippo semakin intens saat menatap Takeshi Kitano, bahkan menunjukkan niat membunuh. Tuan Jerry, teriak beberapa Master Kyushu yang masih berada di arena puri marsial, tangan mereka mengepal erat dengan ekspresi marah. Takeshi Kitano kejam sampai titik ini, menyiksa Jerry yang sudah berada di ambang kematian. Tenanglah, akan kubela martabat Master Kyushu untukmu. Hari ini, semua Master Jepang akan mati. Ujar Dippo tiba-tiba melihat ke arah Jerry yang dipijak di bawah kaki Takeshi Kitano.
Suara tanpa emosi dari Dipo mengirimkan kebekuan yang menusuk tulang melalui setiap master Jepang yang hadir, membuat mereka merasa bahwa Dipo bukan hanya menggertak. Takeshi Kitano telah kehabisan tenaga dalam pertarungan melawan Jerry dan terluka, telah tidak bisa mempertahankan kondisi puncaknya. Kekuatan Dipo menjadi misteri bagi para master yang hadir, tapi mereka semua merasakan tekanan besar yang dibawanya. Takeshi Kitano juga menyadari ini, ia kehilangan sebagian kesombongannya dan menunjukkan ekspresi yang lebih serius. Sementara itu, Jerry menahan serangan Takeshi Kitano, dengan beberapa rusuknya sudah patah. Meski cedera parah, Jerry menolak untuk menyerah dalam menyelamatkan dirinya. Baik itu teknik Dewa Perang atau garis keturunan bengis, mereka tampak tidak efektif saat ini. Lah bisa merasakan vitalitasnya perlahan-lahan hilang. Tiba-tiba, dua sosok yang akrab muncul di depan matanya. Lacey menggandeng Feli mendekatinya, diikuti oleh Yumi, David, Charles, Kak Ai, Viola, Lani, dan lainnya, semua teman dekatnya. Jerry ingin meraih mereka, tapi tak peduli seberapa dekat mereka terlihat, ia tidak bisa menggapainya. Apakah ini ilusi? Jerry tiba-tiba menyadari sesuatu, wajahnya penuh dengan keengganan, lah tidak ingin mati, ia tidak boleh mati. Kalau mati, siapa yang lindungi Lacey dan Feli? Jerry menggigit lidahnya, bergantung pada rasa sakit untuk tetap sadar. Ah! Teriak Jerry tiba-tiba, tidak tahu dari mana kekuatan ini berasal, ia memeluk kaki Takeshi Kitano sekuat tenaga. Takeshi Kitano tidak pernah membayangkan Jerry masih memiliki kekuatan dan ia tidak memiliki pertahanan melawan Jerry. Di bawah kekuatan yang kuat ini, Takeshi Kitano terhuyung ke belakang dan hampir jatuh. Pof! Saat itu, Jerry menyemburkan seteguk darah. Dua pedang darah kecil seukuran ibu jari, menusuk mata Takeshi Kitano. Saat Takeshi Kitano mundur berjuang untuk menstabilkan diri. Sekarang, pof! Pof! Darah yang disemburkan dari mulut Jerry berubah menjadi dua pedang darah, menusuk mata Takeshi Kitano. Peristiwa mendadak ini membuat semua orang di lokasi bingung. Sampai pisau darah sudah menusuk Takeshi Kitano, barulah mereka sadar. Ah! Mataku! Mataku! Teriak Takeshi Kitano merintih kesakitan. Semua orang tidak percaya, Jerry yang tadi masih sekarat malah menyemburkan seteguk darah dan membutakan mata Kitano Takeshi. Ini tidak mungkin. Saat ini, Jerry berdiri, tubuhnya terhuyung-huyung dengan wajah sangat pucat, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Ini kekuatan unsur air. Kau memahami kekuatan unsur air, bukan hanya memahami, tapi juga bisa merubah bentuk menggunakan kekuatan unsur air. Kau baru saja memasuki alam transenden tingkat 9. Ini tidak mungkin, ujar Dipo terkejut. Bahkan Dipo yang memiliki pengetahuan luas, tidak berani membayangkan Jerry memahami kekuatan unsur air dan menggunakannya untuk membutakan mata Takeshi Kitano. Ucapan Dipo membuat para master di tempat itu, yang masih dalam keadaan terkejut, akhirnya mengerti bahwa apa yang terjadi sebelumnya adalah pedang darah yang terbentuk dari kekuatan unsur air. Jerry mengabaikan semua orang, ia mengandalkan kekuatan kehendaknya, berdiri teguh dengan tatapan penuh tekad yang intens. Jerry menggigit lidahnya dengan keras lagi, sensasi menusuk yang konstan menjaga kejernihannya. Bunuh! Teriak dia bergerak menuju Takeshi Kitano. Tuan Jerry! Para Master Kyushu terkejut, melihat Jerry masih bisa menyerang lagi. Dipo tetap berdiri, ia tidak ikut campur, melainkan hanya menonton Jerry bergegas menuju Takeshi Kitano. Saat ini, Jerry telah mencapai Takeshi Kitano. Entah sejak kapan, sebuah pisau muncul di tangannya. Pof! Pisau itu menusuk hati Takeshi Kitano tanpa ampun. Takeshi Kitano yang merintih kesakitan, berhenti bergerak. Matanya yang berlumuran darah berkedip ke arah Jerry, seolah ingin menyerang, tapi tangannya tidak bisa diangkat. Pisau ini adalah senjata spiritual, belati spiritual, yang diberikan kepada Jerry oleh Tuan Kota Miao ketika dia pergi ke kota Huaicheng. Ini memainkan peran penting dalam membuat perjalanan Jerry lebih lancar. Tapi, setiap menggunakan belati spiritual ini membawa dampak yang parah, hanya boleh digunakan dalam situasi yang mengancam nyawa, dan Jerry tidak akan menggunakannya kalau tidak ada ancaman serius.
Sekarang, dia sudah berada di ujung kekuatannya, bisa dikatakan di ujung kematian. Dia tidak bisa menjamin bahwa dirinya tidak akan mati di detik berikutnya. Serangan fatal ini adalah jalan terakhirnya, berhasil hanya dengan mengejutkan Takeshi Kitano. Untungnya, dia berhasil. Arena pertarungan menjadi sunyi, semua orang menatap tubuh Takeshi Kitano yang perlahan jatuh ke tanah. Setelah beberapa saat, Tuan Jerry, kau menang, ujar seorang Master Kyushu. Ya, Tuan Jerry menang. Dia berhasil melakukannya, ujar Darren penuh semangat. Tuan Jerry menang. Dia memenangkan harga diri semua Master Kyushu. Dia kebanggaan kita. Hidup Tuan Jerry. Master Kyushu bersorak-sorai dan merayakan dengan penuh semangat. Sebaliknya, ekspresi para Master Jepang mulai memucat. Manusia kuat seperti dewa di mata mereka telah mati, dibunuh oleh seorang Master Kyushu dengan tingkat seni bela diri yang lebih rendah dari Takeshi Kitano. Ekspresi Dippo terlihat serius, tiba-tiba dia mengkhawatirkan keluarga Bailey. Jerry masih sangat muda, tapi ia telah mencapai alam transenden tingkat 9 tahap awal, tingkat yang jarang dicapai oleh orang seumurannya, bahkan dalam keluarga Bailey, di mana Master Alam Transenden tingkat 9 tahap awal tidak sebegitu muda. Yang paling mengejutkannya adalah pemahaman Jerry terhadap kekuatan unsur, terutama penggunaan yang lihai terhadap kekuatan unsur air dalam teknik pedangnya. Bahkan di antara master berpengalaman yang telah lama memahami kekuatan unsur air di tingkat alam transenden tingkat 9 puncak, mungkin hanya sedikit yang sebanding dengan keahlian Jerry. Selain itu, Jerry memiliki senjata spiritual, yang umumnya hanya dapat dikuasai oleh mereka di alam transenden tingkat 9 puncak. Fakta bahwa Jerry menggunakan belati spiritual untuk membunuh Master Takeshi Kitano menunjukkan keberhasilannya dalam mengolah senjata spiritual tersebut. Master muda dengan bakat luar biasa seperti Jerry pasti memiliki latar belakang yang kompleks, bukan? Keluarga Bailey memerintahkan dia untuk membunuh Jerry. Haruskah dia melakukannya? Kalau Dippo memutuskan untuk membunuh Jerry, sekarang waktu yang paling tepat untuk bertindak. Melewatkan kesempatan ini mungkin berarti tidak pernah mendapatkan kesempatan lain untuk membunuh Jerry setelah dia pulih. Bersambung. Bab 1776. Siapa yang bersedia? Dalam hati Dippo penuh dengan pertarungan batin. Jerry, orang seperti itu, tidak boleh menjadi musuh, tetapi saat ini, keluarga Bailey memang memiliki dendam yang sangat dalam dengan Jerry, karena Miles dibunuh oleh Jerry. Di antara Jerry dan keluarga Bailey merupakan perseteruan darah, hampir tidak ada harapan untuk mediasi. Jerry tidak bisa membunuh Takeshi Kitano beberapa saat yang lalu karena dia benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuhnya, tetapi karena Takeshi Kitano meremehkan Jerry, dia sama sekali tidak berpikir bahwa Jerry sudah hampir mati dan masih memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Tidak hanya itu, dia juga memahami kekuatan unsur air dan menggunakan kekuatan unsur air dengan sangat baik. Memahami kekuatan unsur air sudah cukup, ternyata dia juga memiliki belati spiritual. Jadi, ketika Takeshi Kitano yang sudah buta mata karena pedang darah diserang, dia dibunuh oleh Jerry dengan belati spiritual tidak mengejutkan. Jika Dippo sekarang ingin membunuh Jerry, itu akan sangat mudah, tetapi jika dia membunuh Jerry, dia pasti akan menyinggung kekuatan di belakang Jerry. Dengan kekuatan saat ini, apakah keluarga Bailey dapat menghadapi kekuatan di belakang Jerry? Dippo yakin bahwa Jerry memiliki kekuatan yang kuat di belakangnya. Tuan Jerry. Pada saat itu, teriakan tiba-tiba terdengar. Darren bersama beberapa prajurit Kyushu berlari ke depan, dan Jerry sudah tergeletak di tanah, tak tahu hidup atau mati. Sudahlah. Dippo menghela napas panjang tiba-tiba, melihat ke arah Jerry yang tergeletak, dia berkata dengan suara rendah, "Aku, Dippo, bukanlah orang yang memanfaatkan kelemahan orang lain. Jika kamu masih hidup, aku akan menantikan pemulihan kekuatanmu dan bertarung sampai mati denganmu." Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia menatap ke arah Kam negara Jepang. Shindai Gunto dan Yamato Aoki merasakan niat membunuh yang terpancar dari mata Dippo,
keduanya langsung berubah wajahnya dan segera berkata, kali ini, kam negara Jepang kalah. Kami akan meninggalkan Kyushu sekarang, dan tidak akan menginjakkan kaki di sini lagi sepanjang hidup kami. Dippo tidak berkata apa-apa. Shindai Gunto dan Yamato Aoki memimpin prajurit negara Jepang serta membawa jenazah Takeshi Kitano, dengan cepat meninggalkan puri marsial. Perihal taruhan sebelumnya, tidak ada yang membicarakannya. Jerry telah roboh, sekarang tidak diketahui hidup atau mati, para prajurit Kyushu semua khawatir untuknya. Dippo menatap ke arah Jerry dengan tajam sekali lagi, kemudian berbalik dan pergi, tanpa seorang pun menyadarinya pergi. Di bawah pengaturan Daren, Jerry dibawa ke markas besar aliansi bela diri untuk mendapat perawatan medis. Berita kekalahan dan kematian Takeshi Kitano segera menyebar ke seluruh dunia, dan karena itu Jerry menjadi terkenal dalam sekali pertempuran. Dunia sekarang tahu bahwa di Kyushu ada seorang pemuda berusia 28 tahun, dengan kekuatan tahap awal alam transenden tingkat 9, yang membunuh ketua asosiasi marsial negara Jepang yang memiliki kekuatan puncak alam transenden tingkat 9, Takeshi Kitano. Semua prajurit Kyushu merasa bangga dengan hal ini. Namun, yang tidak diketahui oleh siapapun adalah, saat ini Jerry telah jatuh dalam koma yang parah. Telah 3 hari sejak pertarungan antara prajurit Kyushu dan negara Jepang berakhir, dan selama 3 hari ini, Jerry terus dalam keadaan koma. Di ruang perawatan medis yang terletak di kota Yan, Jerry terbaring di tempat tidur, seluruh tubuhnya dipasangi berbagai peralatan medis yang memonitor tanda-tanda kehidupannya. Di depan tempat tidur Jerry, beberapa pakar medis mengenakan jas putih sedang melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadapnya. 10 menit kemudian, sekelompok pakar medis keluar dari ruang perawatan. Daren segera mendekat dan bertanya kepada yang tua yang memimpin, Tuan Huang, bagaimana kondisi Tuan Jerry? Tuan Huang menggeleng sedikit, menghela napas, dan berkata, Daren, luka Tuan Jerry terlalu parah. Selama 3 hari ini, tanda-tanda kehidupannya semakin melemah. Kami sudah menggunakan semua metode medis yang tersedia, tetapi tidak ada kemajuan. Kalian harus bersiap-siap secara mental. Mendengar ini, Daren pucat seketika, beberapa prajurit di sekitarnya juga terkejut. Tuan Huang, apakah benar tidak ada jalan keluar lagi? Tuan Jerry adalah seorang prajurit tahap awal alam transenden tingkat 9, fisiknya tidak seperti orang biasa. Daren menahan tangan Tuan Huang dengan tegang, dengan emosi yang berkobar-kobar, dia bisa bertahan hidup dalam pertarungan dengan ketua asosiasi marsial negara Jepang, Takeshi Kitano, bagaimana mungkin dia bisa meninggal begitu saja? Tuan Huang menghela napas lagi, Daren, kami sudah berusaha semampu kami, tetapi sebaiknya kamu mencari pertolongan dari yang lebih terampil. Setelah mengatakan itu, Tuan Huang dan rombongan meninggalkan. Mereka bukan tidak mau menyembuhkan, atau kurang berusaha, tetapi luka Jerry terlalu parah. Setelah 3 hari perawatan, tidak ada tanda-tanda pemulihan, malah keadaannya semakin memburuk. Jika bukan karena identitas Jerry, tim medis mereka sudah mengumumkan kematiannya. Setelah tim medis pergi, Daren masuk ke kamar Jerry. Dia melihat Jerry yang terbaring di tempat tidur, wajahnya penuh dengan penyesalan. Tuan Jerry, maafkan aku yang telah membawa malapetaka padamu. Jika aku tidak berusaha menjaga martabat prajurit Kyushu, aku tidak akan sengaja menunda waktu untuk menunggu kedatanganmu. Jika kamu tidak datang, kamu tidak akan bertarung dengan Takeshi Kitano, dan tidak akan menjadi seperti ini sekarang. Aku sungguh menyesal. Daren meneteskan air mata penyesalan, semua prajurit Kyushu yang sekarang telah menjadi anggota resmi aliansi bela diri juga tergugah. 3 hari yang lalu, segala hal yang Jerry tunjukkan dalam pertarungan dengan Takeshi Kitano patut dihormati. Bisa dikatakan, Jerry menjadi seperti sekarang ini karena dia ingin menjaga martabat prajurit Kyushu. Jika waktu bisa diputar kembali, mereka lebih memilih prajurit Kyushu terhina daripada Jerry terluka parah. Meskipun mereka berhasil mengalahkan kam negara Jepang, tapi jika Jerry meninggal, apa gunanya bagi mereka untuk menang? Dengan karakter prajurit negara Jepang, suatu hari nanti mereka akan kembali lagi. Pada saat itu,
siapa yang akan menjaga kehormatan prajurit Kyushu? Darren, kita tidak boleh menyerah pada Tuan Jerry. Hanya dia yang berhak memimpin prajurit dunia sekuler Kyushu kita dan mendapatkan penghormatan dari seluruh dunia. Seorang kuat aliansi bela diri dengan tegas berkata. Kemudian, seorang prajurit lain berkata, benar. Meskipun Tuan Huang mengatakan Tuan Jerry tidak bisa diselamatkan, kita tidak boleh menyerah pada Tuan Jerry. Tuan Jerry adalah pemimpin spiritual kita di aliansi bela diri, dia tidak boleh mati. Darren, aku mendengar bahwa beberapa keluarga seni bela diri legendaris memiliki pil penyelamat. Selama kita bisa mendapatkan pil obat itu, kita pasti bisa membuat Tuan Jerry pulih. Mendengar ini, Darren tiba-tiba merasa terdorong, kalian benar. Kita tidak boleh menyerah pada Tuan Jerry. Di beberapa keluarga seni bela diri legendaris, memang ada pil penyelamat. Ini sangat berharga, bahkan untuk prajurit tingkat 9 tingkat transenden puncak, saat mereka berada di ambang kematian, dengan mengonsumsi pil penyelamat, mereka bisa menyelamatkan hidup mereka. Aku tahu di mana pil penyelamat berada. Aku akan segera pergi memohon pil tersebut. Beberapa hari ini, kalian pasti harus menjamin keamanan Tuan Jerry. Setelah mendengar ini, para kuat aliansi bela diri terlihat sangat bersemangat, berkata, Darren, jangan khawatir. Kami akan menjaga Tuan Jerry dengan baik. Kamu bisa pergi dengan tenang. Pada saat semua orang gembira, seorang prajurit tiba-tiba berkata dengan serius, pil penyelamat sangat berharga. Bahkan di keluarga seni bela diri legendaris, itu adalah barang yang sangat berharga. Tidak ada keluarga yang akan memberikan pil penyelamat begitu saja. Bersambung. Bab 1777. Bersiaplah. Darren melihat Jerry yang terbaring diam di tempat tidur, menggenggam kedua tangannya erat-erat. Setelah sejenak, dia berkata, kalian hanya perlu menjaga Tuan Jerry dengan baik, biarkan urusan pil penyelamat itu kepadaku. Tapi, seorang prajurit hendak berbicara, namun Darren memotongnya, aku sudah memutuskan. Selama beberapa hari ke depan, Tuan Jerry akan dijaga oleh kalian. Setelah mengucapkan itu, Darren pergi. Para anggota aliansi bela diri menghela nafas secara bersamaan. Mereka sangat menyadari nilai dari pil penyelamat. Di Kyushu, mungkin hanya keluarga seni bela diri legendaris yang memiliki pil obat tingkat tinggi seperti itu. Meskipun ada keluarga seni bela diri legendaris yang bersedia memberikan pil penyelamat, Darren mungkin akan membayar harga yang besar. Mengapa mereka harus memberikan pil penyelamat itu kepada Darren? Sementara itu, di puncak awan. Sejak 3 hari yang lalu, berita tentang Jerry membunuh Takeshi Kitano telah menyebar ke seluruh Kyushu. Charles dan yang lainnya, begitu mendengar berita itu, langsung kembali ke kota Yan. Namun, selama 3 hari, mereka tidak bisa menemukan Jerry. Charles sangat cemas, dengan nada yang sangat khawatir dia berkata, sudah 3 hari, mengapa tidak ada kabar dari Kak Jerry? Di dalam ruangan, selain keluarga Charles, juga ada Viola dan Lani, serta Song bersaudara dan Gea. Viola mencoba untuk menghibur dirinya sendiri, mungkin Kak Jerry sedang menghadapi masalah dan tidak bisa muncul sekarang. Tidak mungkin. Charles segera menyangkalnya dengan mata memerah, Kak Jerry pasti tahu bahwa kami sangat khawatir tentangnya. Bahkan jika dia tidak bisa muncul, dia tidak akan melupakan kami. Selain itu, sudah 3 hari sejak kejadian itu. Jika Kak Jerry benar-benar dalam masalah, kita pasti sudah tahu. Dia hanya memiliki kekuatan tingkat awal alam transenden tingkat 9, tetapi berhasil mengalahkan ketua Asosiasi Seni Bela Diri Negara Jepang, Takeshi Kitano. Konon, Takeshi Kitano adalah seorang kuat tingkat akhir alam transenden tingkat 9. Jika Kak Jerry bisa membunuhnya, pasti dia mengalami luka parah. Jika sudah hilang kontak selama 3 hari, itu berarti selama beberapa hari terakhir, Kak Jerry pasti tenggelam dalam keadaan koma karena luka berat, karena tidak mungkin tidak menghubungi kami. Ketika mendengar kata-katanya, orang lain menjadi panik. Jangan bicara sembarangan, Kak Jerry pasti terhalang oleh sesuatu dan tidak dapat menghubungi kita untuk sementara waktu.
Irene memandang tajam Charles dan berkata. Dia sangat waspada, menyadari bahwa setelah Charles menyebut kemungkinan Jerry mengalami masalah, ekspresi Viola dan Lani berubah. Charles ingin berkata lebih lanjut, tapi Irene menatapnya tajam, membuatnya diam. Namun, wajahnya masih penuh kekhawatiran, berjalan di ruangan itu. Irene melihat sekeliling dan berkata, "Jangan terlalu khawatir, Kak Jerry pasti tidak ada masalah. Jika dia benar-benar dalam masalah, orang Jepang pasti akan menyebarkannya ke seluruh dunia. Tetapi mereka tidak melakukannya, jadi Kak Jerry pasti baik-baik saja. Mungkin dia hanya terluka dan tidak ingin kita khawatir, jadi dia belum menghubungi kita. Dia pasti akan kembali setelah dia sembuh sedikit." Semua orang terdiam. Mereka tahu betul, 3 hari sudah berlalu sejak pertandingan, Jerry tidak mungkin tiba-tiba menghilang begitu saja. Pasti ada sesuatu yang terjadi, seperti yang dikatakan Charles sebelumnya, Jerry pasti mengalami luka parah dan masih koma, sehingga tidak bisa menghubungi mereka. Lani berdiri, menghadap orang-orang, dan berkata, "Tidak peduli apa alasan Kak Jerry tidak menghubungi kita, kita harus tetap tenang dan tidak boleh membuat masalah lagi. Menurut petunjuk intelijenku, 3 hari yang lalu, Kak Jerry membunuh Takeshi Kitano dengan kekuatannya sendiri. Meskipun Takeshi Kitano adalah seorang kuat tingkat akhir alam transenden tingkat 9, dia mati di tangan Kak Jerry. Meskipun video Kak Jerry membunuh Takeshi Kitano, yang pasti adalah Kak Jerry menang. Seperti yang dikatakan Kak Ai, pertandingan kali ini diprovokasi oleh para pejuang dari negara Jepang. Jika Kak Jerry benar-benar dalam masalah, mereka pasti akan mengumumkannya. Karena mereka tidak melakukannya, itu berarti Kak Jerry pasti masih hidup." Setelah mendengar ucapan Lani, wajah semua orang menjadi lebih baik. Viola memandang Lani dengan mata merah dan bertanya, "Jadi, Kak Jerry hilang kontak karena kemungkinan besar dia terluka parah dan masih dalam keadaan koma." Lani menatap Viola dengan tidak yakin, tidak tahu bagaimana memberitahunya, dia tahu betul perasaan Viola terhadap Jerry. Viola berkata dengan mata merah, "Jangan tipu aku, katakan saja dengan jujur, aku bisa menanggungnya." Lani mengangguk kecil dan berkata dengan tegas, "Dari yang aku tahu, sejak 3 hari yang lalu, setelah Kak Jerry membunuh Takeshi Kitano di Puri Martial, dia menghilang. Para wartawan di luar tidak bisa menemukan Kak Jerry. Dan Takeshi Kitano sendiri adalah seorang kuat tingkat akhir alam transenden tingkat 9, sangat kuat, sementara Kak Jerry hanya berada pada tingkat awal alam transenden tingkat 9, tapi akhirnya, Kak Jerry membunuh Takeshi Kitano. Jadi aku menduga, Kak Jerry pasti membayar harga yang besar untuk membunuh Takeshi Kitano, situasinya sekarang pasti sangat buruk. Jika aku tidak salah, dia harus dibawa pergi oleh orang-orang dari aliansi bela diri." Air mata Viola langsung menetes, dia terhuyung-huyung, Lani sudah siap dan langsung menopang Viola, menghibur, "Jangan terlalu sedih, yang paling penting bagi kita sekarang adalah mencari cara untuk menemukan Kak Jerry, dan kemudian kamu yang akan merawatnya. Kak Jerry tidak bisa percaya kepada orang lain, hanya percaya padamu." Charles juga segera berkata, "Lani benar, yang paling penting sekarang adalah menemukan Kak Jerry, hanya Viola yang bisa merawatnya, kita bisa tenang." Setelah berkata demikian, dia melihat kepada kedua Song bersaudara, dan berkata dengan tegas, "Kalian berdua, sekarang kita pergi ke aliansi bela diri, cari mereka untuk meminta bantuan." Kedua Song bersaudara segera bangkit, Lev berkata, "Baiklah, sekarang kita pergi ke aliansi bela diri." Charles melihat ke arah Lani dan berkata, "Lani, aku serahkan urusan ini padamu. Jika ada masalah, hubungi kami kapan saja." Lani mengangguk, "Aku hanya berspekulasi. Kemungkinan besar Kak Jerry dibawa pergi oleh orang-orang aliansi bela diri. Ketika bertemu dengan mereka, tolong berusaha untuk tidak memicu konflik, lebih baik jika tidak terjadi konflik." Charles mengangguk, "Jangan khawatir, aku akan berusaha berpikir jernih." Ketiga orang tersebut tidak ingin menunda lebih lama, dan segera meninggalkan puncak awan. Setelah Charles dan yang lainnya pergi, Lani menatap Viola dan berkata, "Viola, jangan terlalu sedih sekarang.
Siapkan dirimu untuk kemungkinan Kak Jerry mengalami luka serius. Tenangkan dirimu dan pertimbangkan dengan baik, jika Kak Jerry mengalami luka serius yang bahkan mempengaruhi dasar ilmu bela diri, bagaimana cara pengobatan yang akan membuatnya pulih secepat mungkin. Viola menghapus air matanya dan mengangguk tegas, Kak Jerry, jangan khawatir, aku akan mengendalikan emosiku dan siap untuk menyelamatkan Kak Jerry kapanpun diperlukan. Bersambung.